lagi sama gue Kla di Nonton Bareng Kla. Hari ini gue mau ngebahas tentang Squid Game Season 3 yang udah ditunggu banyak orang termasuk kamu kan. Nah, gimana menurut kalian? Sudah sesuai ekspektasi kalian apa belum sih gitu? Sebelumnya gue minta kalian buat subscribe channel YouTube gue dulu di Nonton Bareng Kla. Sebenarnya emang agak berat sih bikin sesuatu lanjutan dari suatu film ataupun buku ataupun series yang season pertama itu viral banget, bagus banget dan disukai banyak orang. Gimana caranya bisa mempertahankan rasanya, bisa mempertahankan keseruannya, dan bisa tetap memorable gitu. Jarang ada yang berhasil sih guys, kecuali emang udah bikin kerangkanya dari awal sampai akhir. Setahu gue Squid Game ini memang si penulisnya cuma bikin season 1 aja, lalu karena nggak sangka seviral ini, viral banget sedunia, akhirnya dia bikin season 2 dan 3. Jadi season 2 dan 3 ini cerita baru yang dibikin baru sama dia, bukan cerita yang udah lama dia persiapkan gitu. Jadi tingkat kematangannya pasti beda lah guys gitu. Nah, yang menurut gue salah satu yang berhasil mempertahankan rasanya itu adalah Harry Potter series season 1 sampai season 7, baik di buku maupun di film. Itu tuh rasanya tetap dapat, malah terus naik karena J.K. Rowling sendiri udah bikin rangkaiannya atau kerangkanya dari 1 sampai 7. Jadi memang udah jadi dari awal gitu 7 series ini. Makanya masih tetap bagus terus. Nah, jadi menurut gue agak susah sih gitu. Dan untuk Squid Game season 3 ini ternyata benar, untung gue nggak berekspektasi tinggi dan ternyata memang agak drop ya guys, sorry to say. Dan gue lihat juga beberapa review orang banyak yang agak kecewa, tapi ada juga yang suka gitu. Jadi memang mungkin balik lagi ke selera masing-masing. Kita bahas satu-satu guys, dari mulai karakternya nih di sini. Mungkin karakter season 2 dan 3 memang dibikin berbeda sama karakter season 1 supaya penonton nggak bosen. Jadi ada beberapa karakter yang nyetep-nyebelin, karakter yang egois, karakter yang baik banget gitu. Tapi menurut gua di season 1 semua karakternya tuh memorable, keinget sama orang-orang. Tapi di season 2 dan 3 itu bagi gue sih nggak ada karakter yang mena gitu ke gue. Bahkan karakter utamanya sendiri, Seon Gi Hun, nggak sangka sih, gue pikir bakal jadi dari hero, superhero bakal jadi lebih wow gitu, ternyata malah ngedrop gitu. Di season 3 apalagi dia tuh kayak banyak bengongnya gitu, kayak jadi di season 3 ini beberapa karakter dibikin menyalahkan diri sendiri atas kematian teman-temannya gitu. Dan di situ akhirnya kayak ikutan lemes, dan penonton menurut gue sih kebawa lemes gitu. Jadi daya juangnya kayak udah mulai habis gitu. Nah, yang bikin serunya Squid Game kan sebenarnya bagaimana seseorang berusaha untuk bertahan hidup, karena ini kan salah satu genre survival gitu kan. Tapi di sini sayangnya gitu, banyak yang memutuskan untuk suicide. Mungkin ini karena udah nonton, jadi kalau spoiler sorry gitu ya. Banyak yang memutuskan untuk suicide, jadi akhirnya kayak kalau mungkin cuma satu untuk bikin garam di dalam ceritanya sih oke gitu. Tapi ini kok ada beberapa karakter yang akhirnya bunuh diri gitu. Dan ini menurut gue gimana ya, apalagi di Korea isu bunuh diri itu lagi tinggi banget. Atau mungkin mau dibikin realistis gitu ya, tapi jadinya ngedrop gitu rasanya buat gue pribadi gitu. Dan kematian orang-orangnya di season 1 itu bikin sedih, bikin gimana ya, keinget gitu, kerasa sampai kayak ke hati kena. Makanya gue bilang season 1 itu bagus karena dramanya dapet, deg-degannya dapet, gore-nya dapet gitu. Sedangkan di season 2 dan 3 ini agak kurang semuanya gitu. Nah, bahkan karakter yang nyebelin sekalipun gitu nggak sebikin nyebelin di season pertama. Apalagi kayak karakternya si kakek yang nyebelin itu tuh gue pikir bakal kayak karakternya si siapa namanya di season pertama yang paling nyebelin itu, menurut gue si Deoksu ya. Gue pikir bakal kayak gitu, ternyata ya cuma segitunya aja gitu. Nah, mungkin ya season 2 itu jembatan antara season 1 sampai 3. Jadi di season 2 masih ya banyak cerita-ceritanya, latar belakang segala macemnya gitu. Cuman orang kan ngarep di season 3 itu puncaknya bakal seperti apa gitu. Tapi ya jujur li untuk penutupannya, dimana intinya udah hampir ketahuan itu pulau, terus diledakin semua, beres, itu menurut gue sih emang penutupan yang bagus sih. Udah abis Squid Game gitu, nggak harus ketahuan polisi sedramatis itu, enggak sih. Cuman untuk itunya oke. Tapi untuk di dalamnya selama prosesnya itu kayak biasa aja gitu. Bahkan si Junho itu banyak yang bilang ngapain dia nyariin pulau sama berbulan-bulan, pas udah ketemu gitu aja gitu, cuma mau nanya kenapa doang gitu, nggak ada tindakan lebih lanjut lagi dari dia gitu. Dan akhirnya biasa aja gitu, sayangnya di situ sih. Jadi rasa yang udah dibuild sama si karakter Junho ini hilang pas udah mau ke ending. Nah, untuk karakter-karakternya seperti itu.
Dan untuk gamenya, gue pikir lihat trailernya tuh ada karakter baru temennya Yonghee yang cowoknya, bakal ada game yang seru banget gitu. Memang walaupun yang Rob itu emang seru sih, deg-degannya dapet, tapi nggak gimana ya, nggak se-wow yang gue bayangin gitu. Dan beberapa gamenya terkesan biasa aja gitu, walaupun mungkin mereka bingung juga mau pakai game apa lagi dengan cara seperti apa gitu. Tapi untuk latar belakang, tempat segala macam sih masih oke banget ya. Apalagi mungkin budgetnya lebih besar dari PRP pertama, karena kan yang pertama udah menghasilkan banyak banget nih, yang kedua pasti lebih maksimal lagi gitu. Cuman sayangnya itulah tadi, artis-artis yang di season keduanya yang bikin kita memorable saat mereka mati satu-satu persatu pun nggak bikin kesan yang gimana banget gitu. Kalau gue pribadi gitu ya, di season 1 gue bisa nangis loh, tapi di season yang 2 ketiga ini kayak biasa aja gitu. Jadi mungkin karena build pemain ke penontonnya itu kurang gitu, ke setiap karakternya tuh kurang dapet gitu. Bahkan di season 2 menurut gue scene paling memorable cuma scene Gong Yoo aja yang keinget sampai sekarang, dan itu scene paling keren menurut gue sih. Gong Yoo, semuanya semua scene Gong Yoo tuh keren banget menurut gue gitu. Cuman di season 3 ini banyak kejutan-kejutan, seperti ada cameo yang nggak disangka-sangka, lalu ada, cuman untuk plot twist di ceritanya sendiri sih nggak ada, karena semuanya ketebak. Bahkan ada beberapa adegan yang nggak masuk akal, dan adegan yang kayaknya nggak perlu banget gitu. Dan gue nggak ngerti sih, adegan bayi ini banyak bikin pikiran buat gue gitu. Kayak, emang bisa ya kayak gitu? Bayi kan baru lahir, apa gue yang overthinking gitu ya? Bayi kan baru lahir pasti banyak pup, banyak kencing gitu. Ini gimana ngurusnya dalam kondisi seperti itu gitu. Dan kayak nggak seheboh itu gitu bayinya gitu. Gue pikir dengan adanya bayi bakal ada sesuatu yang lebih gimana gitu, ternyata ya biasa aja tetep. Bahkan di endingnya cuman ya begitu aja gitu, hampir semuanya ketebak. Jadi ya agak kurang gimana ya agak kurang seru gitu guys. Bahkan ada beberapa yang kayak dipaksain supaya terkesan dramanya dapet, ada yang dipaksain supaya terkesan sedih gitu, tapi nggak dapat gitu. Padahal adegan mama sama anaknya ini tuh yang mama sama anaknya tuh harusnya dapet banget gitu, tapi kurang. Terus adegan yang sahabatnya juga kurang juga gitu. Bahkan si kepala pemimpinnya sama si Seon Gi Hunnya tuh jadi kayak lembek gitulah gitu, dan VIP-nya cringe banget gitu. Jadi menurut gue sih masih banyak kurangnya sih. Cuman ya memang seperti gue bilang tadi, untuk bikin lanjutan sesuatu yang udah bagus, yang udah viral itu emang susah dan gak gampang. Karena yang pertama itu digodoknya bertahun-tahun, dan itu benar-benar jadi mimpi dia, makanya bisa bagus banget mimpi penulisnya gitu. Sedangkan yang kedua dan ketiga itu produk baru jadinya dia, yang dimana dia punya pressure harus bagus seperti yang pertama gitu, karena udah banyak yang ngefans nih gitu. Jadi menurut gue sih pasti susah banget sih lah gitu. Jadi gue sih nonton ini cuman karena pengen tahu akhirnya gimana sih gitu, karena udah tanggung nonton yang kedua gitu. Ya begitulah review dari gue. Kalau misalkan yang suka sih, gue lihat ada beberapa yang suka gitu, tapi bagi gue sih nggak enjoy nontonnya, nggak seseru yang pertama dan nggak sepenasaran yang pertama, karena beberapa scene udah ketebak, oh ini bakal kayak gini, oh ini bakal kayak gini gitu. Jadi ya biasa aja gitu. Ya jelek enggak, tapi biasa aja. Cuman kalau sama yang pertama jauh lah, intinya kayak gitu. Thank you buat yang udah nonton. Yang belum nonton Squid Game silahkan nonton, masih rame banget dan masih anget banget sebelum kena spoiler. Terima kasih semuanya, bye.